Di zaman ketika semua orang bisa berbicara, kenapa semakin sedikit yang benar-benar memahami? Mungkin masalah terbesar kita bukan kekurangan informasi, tapi kehilangan cara berpikir yang mampu memberi makna terhadap seluruh pengalaman hidup sehari-hari. Sampurasun, selamat bersua kembali dengan channel YouTube Asep Ustemik. Pada diskursus kali ini kita akan membahas kenapa Asep Ustemik ada dan kenapa perjalanan memahami dunia jauh lebih penting daripada sekedar mengumpulkan informasi. Kita hidup pada masa ketika pengetahuan melimpah, tapi kebingungan juga tumbuh bersamaan. Dari sinilah perjalanan intelektual Asep Ustemik dimulai, mengajak kita belajar melihat dunia dengan cara berbeda bersama-sama. Setiap hari kita membaca berita, menonton video, mendengarkan pendapat, dan menerima ribuan potongan video dan informasi dari berbagai arah. Anehnya, semakin banyak informasi yang tersedia, semakin banyak pula orang yang merasa bingung menentukan mana yang penting, mana yang benar, dan mana yang layak dipercaya. Kita seperti memiliki peta yang semakin lengkap, tapi justru kehilangan kemampuan memahami arah perjalanan yang sedang ditempuh bersama sebagai manusia yang terus belajar. Kecepatan teknologi membuat jawaban terasa selalu tersedia dalam hitungan detik. Tapi jawaban yang cepat belum tentu menghasilkan pemahaman yang mendalam. Kita sering tergoda berhenti pada kesimpulan pertama tanpa sempat mempertanyakan bagaimana kesimpulan itu terbentuk. Akibatnya, pengetahuan berubah menjadi sekedar kumpulan fakta yang mudah dikutip, tapi sulit dihubungkan dengan pengalaman, kehidupan, dan em, kebijaksanaan yang sesungguhnya dibutuhkan setiap hari. Di ruang digital, perhatian menjadi komoditas yang diperebutkan. Judul yang mengejutkan itu lebih mudah menyebar dibanding penjelasan yang tenang. Pendapat yang keras lebih cepat menarik perhatian dibanding refleksi yang mendalam. Perlahan kita terbiasa bereaksi sebelum memahami, menilai sebelum mendengar, bahkan menyimpulkan sebelum benar-benar berpikir. Kebiasaan seperti inilah yang tanpa disadari membentuk cara kita memandang dunia dan sesama manusia setiap harinya. Persoalannya bukan karena manusia kehilangan kecerdasan. Justru sebaliknya, kita memiliki lebih banyak alat untuk belajar dibanding generasi sebelumnya. Yang mulai langka adalah ruang untuk berpikir perlahan, mempertanyakan asumsi, menghubungkan berbagai gagasan, lalu membangun pemahaman secara utuh. Ketika proses itu menghilang, pengetahuan mudah berubah menjadi informasi yang ramai tapi miskin makna dan arah bagi kehidupan manusia modern. Karena itulah Epistemik hadir, bukan untuk menawarkan jawaban atas semua persoalan, tapi menghidupkan kembali kebiasaan bertanya, bukan untuk mengajarkan apa yang harus dipikirkan, tapi mengajak kita memahami bagaimana cara berpikir dibangun. Sebab perjalanan menjadi manusia yang lebih bijaksana selalu dimulai dari keberanian mengajukan pertanyaan yang jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada dunia yang terus berubah setiap waktu. Untuk memahami kenapa epistemik ada,
kita dapat belajar dari pemikiran Michel Foucault. Ia mengingatkan bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Cara manusia memahami dunia selalu dipengaruhi oleh kebiasaan berpikir, bahasa yang digunakan, lembaga yang membentuk kehidupan, serta aturan yang dianggap wajar. Karena itu, memahami pengetahuan berarti juga memahami bagaimana cara berpikir manusia dibentuk sepanjang sejarah dan pengalaman bersama. Menurut Foucault, setiap zaman memiliki cara tersendiri dalam menentukan apa yang dianggap benar. Sesuatu yang diterima sebagai pengetahuan hari ini belum tentu dipahami dengan cara yang sama pada era yang lain. Artinya, kebenaran tidak lahir begitu saja di ruang kosong. Ia tumbuh melalui percakapan, kebiasaan, pendidikan, budaya, dan praktek kehidupan yang terus berubah mengikuti dinamika masyarakat dari waktu ke waktu. Pandangan tersebut mengajak kita lebih rendah hati ketika berhadapan dengan berbagai informasi. Alih-alih segera menerima atau menolak sebuah gagasan, kita dapat bertanya terlebih dahulu, kenapa gagasan ini muncul? Siapa yang membentuknya? Pengalaman apa yang melatar belakanginya, dan cara berpikir seperti apa yang sedang bekerja di balik itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu membuka ruang pemahaman yang jauh lebih luas daripada sekedar mencari jawaban yang cepat. Disinilah epistemik menemukan relevansinya. Ruang ini tidak dibangun untuk menjadi gudang jawaban, tapi laboratorium pertanyaan. Setiap diskusi mengajak kita mengamati bagaimana manusia membangun makna, mengapa sebuah keyakinan menjadi begitu kuat, dan bagaimana cara berpikir dapat berubah ketika kita berani melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda secara terbuka dan penuh rasa ingin tahu. Dengan menjadikan Foucault sebagai salah satu pendamping intelektual, epistemik tidak mengajak penonton menerima seluruh pemikirannya tanpa kritik. Justru sebaliknya, gagasan tersebut digunakan sebagai alat untuk melatih kebiasaan berpikir yang reflektif. Tujuannya bukan menghasilkan keragaman pendapat, tetapi menumbuhkan kemampuan memahami alasan di balik setiap cara manusia melihat dirinya, orang lain, masyarakat, dan dunia secara lebih mendalam. Bayangkan dua orang membaca buku yang sama, menghadiri kelas yang sama, bahkan mendengarkan penjelasan dari guru yang sama. Ketika selesai, keduanya bisa memiliki pemahaman yang sangat berbeda. Perbedaan itu bukan semata karena tingkat kecerdasan, tapi karena pengalaman hidup, pertanyaan yang dibawa, dan cara mereka menghubungkan pengetahuan baru dengan apa yang telah mereka ketahui sebelumnya. Nah, disinilah proses memahami benar-benar dimulai. Karena itu, pengetahuan tidak pernah sekedar berpindah dari satu kepala ke kepala lain. Pengetahuan dibangun melalui proses mengamati, mempertanyakan, membandingkan, menguji, lalu merefleksikan kembali apa yang telah dipelajari. Semakin aktif seseorang menjalani proses tersebut, semakin dalam pula pemahamannya. Sebaliknya, semakin pasif menerima informasi, semakin mudah pengetahuan itu berubah menjadi hafalan yang cepat terlupakan ketika menghadapi kenyataan yang berbeda. Epistemik lahir untuk merawat proses itu. Setiap diskursus tidak dirancang sebagai kumpulan jawaban yang harus dipercaya, tapi sebagai pandangan atau undangan untuk berpikir bersama. Pertanyaan demi pertanyaan disusun supaya membuka kemungkinan baru dalam memahami persoalan. Nah, dengan cara itulah penonton bukan hanya menjadi penerima informasi, tapi menjadi pelaku aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri
melalui refleksi yang berkelanjutan dan pengalaman hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan seperti ini sangat penting. Ketika menerima kabar yang mengejutkan, kita tidak langsung percaya. Ketika mendengar pendapat yang berbeda, kita tidak buru-buru menolak. Ketika menghadapi persoalan baru, kita tidak panik mencari jawaban instan. Kita belajar berhenti sejenak, mengamati dengan tenang, lalu menyusun pemahaman berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan pengalaman yang relevan. Itulah sebabnya perjalanan asepistemik tidak berfokus pada banyaknya topik yang dibahas, tapi pada kualitas cara berpikir yang dibangun. Sebuah pertanyaan yang dipahami secara mendalam seringkali lebih berharga daripada 100 jawaban yang hanya dihafalkan. Ketika cara berpikir berkembang, manusia bukan hanya memperoleh pengetahuan baru, tapi juga bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, terbuka, dan siap menghadapi perubahan dunia. Mungkin ada yang bertanya, bukankah yang kita butuhkan saat ini adalah lebih banyak informasi? Pertanyaan itu terasa masuk akal, tapi pengalaman yang ada menunjukkan bahwa melimpahnya informasi tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan. Tanpa kemampuan menyaring, menghubungkan, merefleksikan seluruh informasi itu justru dapat menimbulkan kebingungan. Yang sesungguhnya kita perlukan bukan hanya mengetahui lebih banyak, tapi memahami dengan lebih baik dan mendalam setiap hari. Karena itu, asepistemik tidak pernah menganggap dirinya sebagai pemilik kebenaran. Ruang ini juga bukan tempat untuk mencari siapa yang selalu benar atau siapa yang selalu salah. Yang ingin dibangun adalah kebiasaan berdialog dengan gagasan, menguji argumen, menghargai perbedaan perspektif, serta menerima kemungkinan bahwa pemahaman kita hari ini dapat berkembang setelah belajar dari pengalaman baru dan percakapan yang bermakna. Berpikir kritis juga tidak berarti selalu curiga terhadap segala sesuatu. Sikap kritis justru dimulai dari kesediaan memeriksa asumsi diri sendiri sebelum menilai orang lain. Kita belajar menyadari bahwa setiap orang membawa pengalaman, latar belakang, dan cara memandang dunia yang berbeda. Kesadaran seperti ini membuat diskusi menjadi lebih jernih, lebih rendah hati, sekaligus lebih kaya dibanding hanya mempertahankan pendapat pribadi tanpa refleksi. Jika setiap diskursus hanya berakhir pada jawaban yang pasti, perjalanan intelektual akan segera berhenti. Sebaliknya, ketika sebuah jawaban melahirkan pertanyaan baru, proses belajar terus bergerak. Nah, disitulah daya hidup pengetahuan sesungguhnya berada. Pengetahuan bukan bangunan yang selesai sekali dibangun, tapi rumah yang terus direnovasi oleh pengalaman, dialog, penelitian, serta keberanian mengubah cara pandang ketika menemukan argumen yang lebih baik. Maka keberadaan asepistemik bukan hanya menghadirkan konten, tapi membangun budaya berpikir. Budaya yang menghargai rasa ingin tahu lebih tinggi daripada kesombongan merasa tahu. Budaya yang melihat perbedaan sebagai kesempatan belajar, bukan ancaman. Dan budaya yang percaya bahwa manusia akan terus bertumbuh selama ia tetap bersedia bertanya, mendengar, memahami, dan juga memperbaiki cara berpikirnya sepanjang perjalanan hidup menuju kebijaksanaan. Sekarang kita dapat kembali kepada pertanyaan awal tadi.
Mengapa asa epistemik ada? Jawabannya bukan karena dunia kekurangan informasi, tapi karena manusia membutuhkan ruang untuk memahami informasi tersebut. Pengetahuan baru akan memberi arti apabila mampu mengubah cara kita melihat diri sendiri, memahami orang lain, membaca perubahan, dan mengambil keputusan dengan lebih jernih. Nah, disitulah perjalanan intelektual benar-benar dimulai dan terus berkembang bersama. Epistemik ingin menjadi teman seperjalanan, bukan penentu arah yang harus selalu diikuti. Setiap diskursus dirancang sebagai undangan untuk berpikir bersama, bukan ajakan menerima kesimpulan secara mentah. Karena itu, keberhasilan perjalanan ini tidak diukur dari banyaknya informasi yang diingat, tapi dari bertambahnya kemampuan memahami, mempertanyakan, dan memaknai pengalaman hidup dengan lebih mendalam setiap hari secara konsisten. Perjalanan memahami dunia juga merupakan perjalanan memahami diri sendiri. Semakin kita menyadari bagaimana cara berpikir terbentuk, semakin mudah kita mengenali prasangka, kebiasaan, dan asumsi yang selama ini mempengaruhi keputusan. Kesadaran tersebut membuka peluang untuk belajar lebih rendah hati, berdialog dengan lebih terbuka, serta membangun hubungan yang lebih sehat dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari maupun masa depan. Setiap pertanyaan yang lahir dari rasa ingin tahu adalah langkah kecil menuju pemahaman yang lebih luas. Tidak semua pertanyaan harus segera dijawab. Ada pertanyaan yang justru mengubah cara kita memandang dunia sepanjang hidup. Karena itulah, epistemik akan terus memulai setiap perjalanan dengan sebuah pertanyaan besar, lalu menjelajahinya melalui berbagai perspektif, gagasan, pengalaman, dan refleksi yang saling memperkaya tanpa henti. Inilah makna terdalam keberadaan epistemik. Bukan menjadi tempat menyimpan jawaban, tapi ruang untuk menumbuhkan manusia yang terus belajar. Sebab selama manusia masih mau bertanya, berpikir, berdialog, dan memperbaiki pemahamannya, harapan akan masa depan yang lebih bijaksana tetap terbuka. Dan perjalanan itu dimulai dari satu langkah sederhana. Berani memahami dunia sebelum terburu-buru menilainya dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati. Perjalanan pertama ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Epistemik hadir bukan untuk menambah kebisingan informasi, tapi menghadirkan ruang bagi lahirnya pemahaman. Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, kemampuan berpikir jernih menjadi bekal yang jauh lebih berharga daripada sekedar mengumpulkan fakta. Pada diskursus berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh dengan membahas mengapa cara berpikir itu jauh lebih penting daripada banyaknya pengetahuan. Sebab sebelum mengetahui lebih banyak, kita perlu terlebih dahulu memahami bagaimana manusia belajar, menafsirkan pengalaman, dan membangun makna sepanjang perjalanan hidupnya yang terus berkembang. Jika diskursus ini bermakna, jangan lupa like, subscribe, bagikan, dan tulis pandangan teman-teman di kolom komentar. Sampai bertemu pada diskursus berikutnya. Terus berpikir, terus belajar, terus bertumbuh. Sampurasun.